Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anak Umi yang solih dan soliha? Karena yang menonton video ini ada kelas 7A dan 7I ya kan? eh ya, patutnya hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang dalam keadaan kurang sehat Umi doakan segera sehat, dan yang dalam keadaan sehat patutnya kalian bersyukur karena telah diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilma warju'ani fahma wa amalan solihah. Ya, kita hari ini belajar apa sih, Mi? Nah, kemarin kan kita sudah selesai nih membahas tentang teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi yaitu cerita hayalan. Ya, selanjutnya. Nah, ini nih ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan ya yang harus kamu jawab nanti setelah kamu menonton video dari Umi. Yang pertama adalah, pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Yang kedua, coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Yang ketiga, siapakah penulis cerita fantasi yang kamu ketahui? Yang keempat, apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita lainnya? Siapa nih yang tahu? Ya, bisa nanti dicatat di buku tulis, lalu dijawab. Setelah dijawab ke Umi ya. Itu soal yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, selanjutnya adalah ciri umum teks cerita fantasi. Nah, ciri umum dari teks cerita fantasi atau cerita hayalan ini, yang pertama, teks cerita fantasi ini merupakan fiksi. Ya, fiksi itu cerita hayalan, cerita yang tidak nyata, gitu ya. Kalau misalnya dia cerita yang non fiksi, biasanya dia ceritanya itu nyata, tidak ditambah-tambahkan, memang itu gitu ya. Yang non fiksi itu biasanya biografi seperti itu. Nah, yang kedua, berisi rangkaian peristiwa atau alur. Nah, teks cerita fantasi ini merupakan sebuah cerita yang berisi rangkaian peristiwa atau alur peristiwa dari awal, dari perkenalan, munculnya konflik, hingga penyelesaian atau resolusi. Yang ketiga, berkembang dari tahap pengenalan. Nah, ini yang Umi bilang tadi, tahap pengenalan. Dari tahap pengenalan timbulnya pertentangan, itu konflik ya, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian masalah atau akhir cerita. Lalu tokoh dan watak tokoh. Nah, namanya cerita fantasi itu harus ada tokohnya gitu. Cerita fantasi sama dengan kayak dongeng, kayak fabel. Tapi ini lebih berkembang dia, fantasi kita, imajinasi kita tentang sebuah cerita. Bisa merupakan cerita masa lampau sekali, bisa kan dari cerita masa lampau ke cerita masa depan gitu ya. Dengan teknologi yang luar biasa, misalnya ada yang menciptakan alat mesin waktu, bisa ke mana, ke masa lalu, baru bisa ke masa depan, ada apa di masa depan, seperti itu namanya teks cerita fantasi. Nah, ada tokoh dan watak tokoh gitu. Tokohnya siapa namanya, watak tokohnya itu sifat-sifatnya. Lalu yang kelima,
tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangannya. Nah, setiap cerita baik itu teks deskripsi, teks fantasi, teks narasi itu harus mempunyai tema. Setiap cerita, puisi pun juga harus mempunyai tema. Supaya apa? Tema ini gunanya untuk pusat pengembangan cerita, supaya ceritanya tuh nggak kemana-mana gitu kan. Kayak biasanya kan kalau misalnya cerita kita nggak ada temanya, nggak ada idenya, maka cerita itu akan tidak terarah gitu, bisa kesana kemari gitu ya. Lanjut, amanat. Nah, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang atau bisa disebut juga nilai-nilai kehidupan. uh, Dalam sebuah cerita pastinya kita bisa memberikan sebuah pesan oleh pembaca. Pesannya berupa nilai kebaikan gitu ya, bukan nilai yang buruk gitu. Ya, selanjutnya adalah ciri umum cerita fantasi. Ya, yang pertama itu ciri umumnya itu ada keajaiban, keanehan, satu lagi tuh atau kemisteriusan. Nah, cerita fantasi ini mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan. Di sini keajaibannya itu tidak ditemui di dunia nyata. Cerita teks fantasi ini adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Nah, pada cerita fantasi hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin gitu. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Bisa antara kedua-duanya gitu ya. Tema cerita fantasi ini adalah magic, supernatural atau futuristik. Nah, terus ide cerita. Ide ceritanya itu terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Nah, ini kita dibolehkan untuk berimajinasi seluas-luasnya ya. Ide juga berupa irisan dari dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang. Irisan itu maksudnya antara dunia nyata dan dunia khayal itu bisa disatukan seperti itu ya. Lalu menggunakan berbagai latar, nah lintas ruang dan lintas waktu itu berbagai latar maksudnya lintas ruang dan lintas waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada di dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Alur dan latar cerita fantasi ini memiliki kekhasan. Nah, rangkaian peristiwa cerita fantasi ini menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya nih, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar waktu liburan di Wigi, latar zaman Belanda dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di buku paket kalau buku paketnya sudah datang ya. Lalu jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah. Nah, dari berbagai latar melintasi ruang dan waktu. Maksudnya melintasi ruang dan waktu itu misalnya latarnya pada zaman penjajahan bisa nih ke zaman yang akan datang, masa yang akan datang seperti itu. Nah, lanjut tokohnya itu unik, memiliki kesaktian misalnya gitu ya. Tokoh dalam cerita fantasi ini bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Namanya dunia khayal ya kan. Berarti yang tidak ada di kehidupan sehari-hari atau ada di kehidupan sehari-hari tapi dimodifikasi dengan cerita imajinasi yang ada di pikiran kita gitu. Nah, selanjutnya itu tokoh mengalami kejadian berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman ya kan. Misalnya pada masa lampau bisa langsung ke masa sekarang, bisa ke masa depan. Lalu bersifat fiksi. Cerita fantasi ini bersifat fiktif ya, bukan kejadian nyata atau imajinasi.
Cerita fantasi bisa dialami dan diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi atau imajinasi. Misalnya nih, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap komodo dan pulau Komodo. Nah, makanya dalam cerita itu ada ada pertengkaran antara siluman komodo seperti itu ya kan. Lalu bahasanya itu seperti apa? Nah, bahasanya itu dia menggunakan ada kekhasan bahasanya gitu ya. Kekhasan bahasanya itu seperti apa nih? Nah, itu dia biasanya menggunakan bukan bahasa yang baku, tetapi bahasa yang tidak baku gitu, bahasa sehari-hari saja seperti itu. Terus pilihan katanya itu ya ada yang seperti apa ya, kayak ya kita harus menggunakan pilihan kata yang tepat gitu, diksinya harus tepat, gaya bahasanya ya gaya bahasa di dalam cerita gitu. Nah, selanjutnya dari segi bahasa tadi kita harus memilih pilihan kata yang tepat. Nah, dari pilihan kata yang tepat itu akan kita jadikan sebuah rangkaian ya, rangkaian kata itu menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu menjadi sebuah paragraf. Nah, dalam beberapa paragraf itu akan menjadi sebuah cerita. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang kaidah kebahasaan di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya, karena telah bersedia menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan soalnya ada di penjelasan Umi yang pertama tadi, yang ada 4 pertanyaan sebelum lanjut ke materi yang tadi itu ya. Dan Umi akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.